Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Dan berikanlah keberkahan serta keselamatan. Selamat berjumpa kembali di Multivisual. Salam sehat untuk rekan-rekan semua. Di sini, kita akan sama-sama belajar rahasia di balik sistem kelistrikan yang stabil dan awet. Siapkan kopi Anda, mari kita bedah ilmunya sekarang juga. Banyak dari kita yang hobi mengutak-atik kelistrikan, baik itu modifikasi lampu kendaraan, maupun proyek otomasi di rumah, seringkali bertemu kendala seperti saklar yang panas atau cepat rusak. Ternyata rahasianya bukan pada penggantian saklar yang lebih besar, melainkan pada penggunaan komponen bernama relay. Di video ini, mari kita sama-sama belajar cara kerja dan cara pemasangan relay yang benar. Mari kita mulai proses belajarnya. Pertama, kita punya aki 12V sebagai sumber energi utama, sebuah saklar yang berfungsi sebagai kendali pemutus arus, dan terakhir bohlam sebagai beban penerang kita. Prosesnya sangat mudah dipahami. Saat saklar dalam posisi terbuka, aliran listrik tertahan dan lampu tetap mati. Namun, begitu Anda menekan saklar tersebut, rangkaian pun menjadi tertutup. Arus listrik segera mengalir dari aki, melewati saklar, masuk ke bohlam, dan lampu Anda pun langsung menyala terang. Namun, perlu diperhatikan satu hal penting. Rangkaian sederhana ini sangat efisien untuk 1 atau 2 bohlam. Masalah mulai muncul saat kita menambah beban secara berlebihan. Ketika jumlah bohlam atau aksesori bertambah, arus yang mengalir melalui saklar akan meningkat tajam. Jika arus ini melebihi kapasitas saklar, ia akan menjadi panas, meleleh, dan cepat rusak, bahkan bisa berisiko korsleting. Itulah mengapa dalam kelistrikan otomotif yang kompleks, kita membutuhkan relay sebagai pelindung, agar beban arus utama tidak langsung membebani saklar. Ingin tahu cara memasang relay agar saklar Anda aman, meski dengan banyak beban? Simak terus pembahasannya. Sebelum kita pasang, yuk kita baca dulu apa arti tulisan di badan relay ini, agar kita tahu batas kemampuannya. SRD 12 VDC. Ini adalah tegangan kerja koil. Artinya, untuk mengaktifkan magnet di dalam relay ini, kita butuh arus listrik DC sebesar 12 volt. Ini sangat cocok dengan aki motor atau mobil kita. 10A30 VDC per 10A250 VAC. Ini adalah kapasitas saklar internal. Relay ini mampu mengalirkan arus listrik hingga 10 ampere. Penting, jika kita pakai di kendaraan DC, berarti dia sanggup menahan beban hingga 10 ampere pada tegangan 30 volt. Catatan, angka 250 VAC menunjukkan relay ini juga sangat tangguh jika dipakai untuk perangkat rumah tangga AC. Konfigurasi 5 kaki, SPDT. Relay ini bertipe single pole double throw. Artinya, dia punya satu pintu masuk E-ohm dan 2 pintu keluar NO dan NC. Ini memberi kita fleksibilitas untuk memilih apakah lampu ingin menyala saat relay aktif atau justru mati saat relay aktif. Relay kotak biru yang kita pakai ini, batas maksimalnya adalah 10 ampere. Jika kedepannya rekan-rekan ingin menggunakan arus yang lebih besar lagi, misalnya untuk memasang klakson keong ganda yang tarikannya berat, lampu utama yang sangat terang, maka kita harus mengganti relay ini dengan ukuran yang lebih besar lagi. Contohnya relay otomotif tipe heavy duty, yang berkapasitas 30 ampere hingga 40 ampere. Jangan dipaksakan menggunakan relay kecil ini untuk beban besar ya, supaya komponennya tidak meleleh dan rangkaian kita tetap aman. Mari kita luruskan satu mitos besar. Relay bukan alat penambah daya atau penghasil tenaga listrik. Banyak yang mengira dengan memasang relay, lampu akan jadi lebih terang karena relay menambah kekuatan setrum. Itu salah besar. Relay tidak bisa membuat aki 12V Anda tiba-tiba punya daya lebih besar. Fungsi sebenarnya adalah sebagai jembatan pintar. Automatic switch. Relay bertugas mengambil arus langsung dari sumber aki melalui jalur yang lebih pendek dan tebal, lalu menyalurkannya ke lampu, tanpa harus melewati saklar kecil di dashboard Anda. Jadi, relay tidak menambah daya, tapi menjaga agar daya yang ada tidak terbuang percuma akibat hambatan atau panas pada kabel per saklar yang terlalu kecil. Dengan relay, listrik mengalir lebih efisien dan stabil, sehingga lampu Anda menyala maksimal sesuai kapasitas aslinya, dan saklar Anda pun aman dari risiko meleleh. Jadi, relay adalah tentang efisiensi sistem, bukan penambah tenaga. Kalau ada yang bingung atau ingin berbagi pengalaman, tulis saja di kolom komentar. Mari kita diskusi di sana. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus belajar hal baru bersama-sama di Multivisual. Saya Yulianto Dimas, sampai jumpa di video berikutnya.